Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di luar sana. Jangan lupa membaca, sering lagi literasi karena buku adalah sahabat sejati. Ilmu kekal abadi dan aksi membangun negeri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Literaksi. Nah, teman-teman semua, kali ini Dinas Advokesma membawakan tema yang berjudul tentang toxic culture di lingkungan kampus antara candaan dan kekerasan. Nah, jadi teman-teman semua kita telah kedatangan narasumber yaitu Kanda kita, kakak tingkat kita selaku Wakil Gubernur BEM FMIPA Universitas Riau. Nah, halo Kanda, apa kabar? Halo Dimas, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Kanda? Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Mustafa Haji. Aku merupakan mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, angkatan 2022, yang mana tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Gubernur BEM FMIPA tahun 2025. Oke, terima kasih ya Kanda. Wah, ternyata Kanda sendiri itu merupakan Wakil Gubernur BEM FMIPA Universitas Riau nih teman-teman. Nah, jadi tema yang kita angkat nih Kanda terkait tentang bullying, kan banyak tuh bullying Betul. yang terjadi lah pada lingkungan kampus. Nah, jadi kita tuh masih mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang gitu mengetahui antara candaan atau kekerasan gitu. Nah, jadi kekerasan ini kan bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk tindakan aja. Nah, tapi tentang ya ada kadang dari perkataan lah gitu ya kan. Betul. Nah, mungkin terkait bullying ini menurut Kanda gimana nih di lingkungan kampus FMIPA itu sendiri? Kalau mungkin boleh saya bercerita ya, kalau di FMIPA itu sendiri, bullying itu mungkin beberapa kali mungkin ada teridentifikasi sebagai bullying juga, tetapi kita harus perlu melihat juga sebenarnya. Kalau mungkin kita sebagai orang yang tidak mengenal mereka, mungkin kita bisa menilai itu bahwasannya adalah tindakan bullying. Tapi kerap sebagai betul yang terima kasih juga kepada advokasma dari tim Mimaki udah mengangkat nih bahwa isunya itu ini candaan atau aktivitas bullying gitu. Ya, Nah, di sini tuh kita harus perlu tahu juga gitu konteks dari perundungannya dulu terlebih dahulu. Kalau bullying kan tentunya kita merendahkan martabat orang lain dengan cara ngata-ngatain ataupun segala macamnya. Tujuannya pun untuk menjatuhkan semangat atau moral dari korban bullying tersebut. Nah, kalau di kampus MIPA itu sendiri, mungkin khususnya di jurusan kimia ya, itu menurut saya sangat minim ya untuk tindakan kasus bullying karena memang salah satunya keakraban juga karena dituntut untuk ya merespek atau menghargai satu sama lain apapun itu keputusannya, apapun itu pendapatnya, ya harapnya sebagai mahasiswa juga mampu gitu menerima, juga mampu ya memberikan pendapat gitu karena memang yang sangat diperlukan gitu walaupun kadang pendapat mereka juga berbeda ya kita sebagai mahasiswa juga nggak boleh juga gitu kan membeda-bedakan orang lain gitu. Tapi kalau khususnya di FMIPA tadi Dimas tanya, ya sejauh saya berada di FMIPA di kampus itu kurang lebih hampir minim lah untuk kasus bullying. oke, berarti di lingkungan FMIPA itu sendiri memang sangat minim ya, Bang ya. Ya. Oke, nah mungkin dari kita bicara dari POV tentang pelakunya gitulah ya kan. Nah, jadi masih sering nih pelaku nih mengibaratkan kata dia nih nggak tahu gitu apa isi kita kan setiap individu tidak mengetahui isi hati orang masing-masing ya kan Bang ya. Nah, jadi apakah POV dari pelaku ini tidak menyadari bahwasannya dia itu telah menjatuhkan martabat dari korbannya gitu. Sedangkan si pelaku ini dia ini hanya niatan untuk candaan gitu, bukan untuk membuli dia gitu. Sehingga terjadilah pengeluaran kata kayak baper kali sih gitu Ya, kan. betul, Nah, betul, betul. itu gimana tuh, Bang? Kalau misalnya dari POV pelaku sih sebenarnya kalau kita mungkin kita juga barangkali pernah ya merasakan di kondisi itu tersebut dan kita mengatakan kawan kita, kenapa sih baperan kali, kenapa sih terlalu diambil perasaan, kok Eh, kita bercanda kok ini untuk fun-fun tongkrongan doang gitu. Nah sebenarnya
yang perlu kawan-kawan ketahui, mungkin ada batas candaan yang kawan-kawan juga harus pahami itu. Kalau misalnya kawan-kawan bilang itu teman kalian, tentunya kalian tahu kan pasti batasan dia yang tidak bisa bagian mana yang dipercandain. Misalnya bagian orang tua, ekonomi keluarga. Nah, mungkin kawan-kawan harus pahami itu juga dan mengerti gitu. Dan sebagai teman juga rasanya kalau kita sudah bawa sampai kecandaan seperti itu rasanya kan sudah toksik juga kan, sudah sangat-sangat ya sebaiknya teman itu dihindari gitu. Ataupun kita juga sebagai kawan-kawan yang lain gitu kan, kan tidak hanya dua orang dalam tongkrongan tersebut. Nah, kawan-kawan yang lain itu juga harusnya memprevent juga atau mengingatkan lah pada kawan kita nih, kayaknya kelewatan deh kalau kayak di sini, atau dialihkan pembicaraannya sehingga kayak pada akhirnya si pelaku tuh nanti lambat laun akan sadar bahwasanya itu adalah hal-hal yang sensitif khususnya untuk ke si korbannya, karena tidak semua orang itu memiliki keluh kesah yang sama gitu. Kadang ada yang berbeda kan, ada yang tadi masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, ada pun bahkan tugas akhir di kampus. Nah, jadi ada bagian-bagian hal-hal yang sensitif rasanya yang tidak perlu dijadiin candaan gitu. Nah, toh masih banyak kan candaan-candaan yang lain di luar hal-hal ekonomi, keluarga dan lain-lain halnya tadi. Nah, makanya sebagai kawan mungkin nanti kerap kalau misalnya kalian ada dalam sebuah tongkrongan ya, kalau misalnya rasanya itu sudah mengangkut ekonomi, keluarga dan lain-lainnya tuh ya diingatkan aja kawannya. Karena kadang toh juga ya namanya manusia kan ya pasti ada hilafnya. Tapi ya kita sebagai kawannya ya kita harus menolong mereka gitu. Kayak mana dan cara mengingatkan si pelaku ataupun dari setiap kita mungkin nantinya ketika mungkin ada berbicara atau candaannya kelewatan ya tidak ada salahnya gitu, walaupun merasa kita tidak salah ya sebenarnya, tapi pada akhirnya nanti untuk memperbaiki hubungan lagi misalnya itu minta maaf aja tidak apa-apa gitu, minta maaf bahwasannya mungkin ada ini dan harusnya berjanji kepada kawan yang satu itu tadi bahwasannya kita tidak akan mengulangi candaan-candaan seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin bisa lagi kalau misalkan ada teman-teman kalian yang mungkin dia kelewatan batas untuk hanya niatan bercanda. Nah, mungkin bisa ditegur atau ya setidaknya diomongin kalau memang bahwasannya itu telah kelewatan gitu kan. Nah, mungkin dari di FMIPA itu sendiri, kira-kira ada nggak bang kasus yang memang bullying itu parah gitu? Oke, untuk kasus bullying di FMIPA itu untuk yang parah ya tadi Dimas bilang, sejauh saya berada di kampus, sejauh ini tidak ada terdengar memang ataupun tidak ada terlihat gitu sampai kasus bullying yang parah gitu, sampai yang harus ada yang keluar dari kampusnya atau bahkan ada yang meninggal dunia yang kayak kita lihat kawan kita yang ada di Bali ya Universitas Udayana. Mungkin sejauh ini untuk di FMIPA itu tidak ada Dimas, tapi ya kita juga tidak ingin juga kan ada kejadian hal-hal seperti itu karena memang ya menyangkut nyawa ya tidak ada yang sebanding dengan hal itu kan. Jadi harapannya memang di FMIPA nanti ke depannya tetap sama, masih menjaga sampai hubungan kawan-kawannya itu tetap baik, tidak toxic relationship tentunya. Ya harapannya memang tidak ada keinginan-keinginan yang hal-hal yang seperti dilakukan di luar sana gitu. Itu di FMIPA itu sendiri. Oke. Mungkin kalau kita bicara soal harapan, ada nggak dari abang sendiri itu berencana untuk kayak oh kami dari BEM FMIPA pengen deh melakukan program-program yang ya mungkin untuk mencegah bullying gitu kan, karena tanpa kita sadari juga ya di FMIPA itu sendiri kan tidak bisa kita pantau semuanya gitu ya Betul. kan. Nah mungkin ada atau gimana tuh? Kalau untuk cara ya preventif untuk pencegahan bullying dari mungkin kami dari BEM itu pastinya biasanya ada seminar yang akan dilakukan gitu kan, bahwasannya pengenalan terlebih dahulu dalam dasarnya bullying itu seperti apa dan sampai manakah indikator yang bisa dikatakan itu bullying. Nah tentunya dalam seminar itu ya mungkin bisa nanti dibahas segala macam jenis rupa bullying, segala macam jenis perkataan yang bisa teridentifikasi sebagai bullying juga gitu. Terus nanti juga ada mungkin untuk kawan-kawan yang ngerasa sepi sendirian juga kan, tentunya ya di FMIPA itu sendiri banyak gitu, banyak aktivitas atau organisasi yang bisa mendukung hal-hal positif untuk kawan-kawan.
Untuk berkembangnya proses kawan-kawan tuh banyak di FMIPA. Ya mungkin ada yang bidang olahraga bisa join nanti tim-tim yang ada olahraga di MIPA, ataupun bahkan yang kayak Rohis itu ada Kamil, ataupun bahkan kawan-kawan yang suka mendaki gunung atau apa itu ada pencinta alam, mahasiswa pencinta alamnya. Jadi untuk di FMIPA itu sendiri untuk cara pencegahannya itu ya bisa dengan mengikuti hal-hal positif sih, kegiatan-kegiatan positif, dan juga ada edukasi tentang bullying juga. Oke, mungkin bicara tentang edukasi bullying nih Bang. Nah, menurut Abang sendiri, apa sih kita misalkan sebagai korban gitu kan, untuk menghindari dari pelaku-pelaku yang memang eh, ya ini memang dia tuh sangat pengen gitu membuli orang atau kayak memang dari hati gitu pengen membuli orang itu seperti apa? Untuk ya mungkin ini POV saya sebagai korban ya, Iya. mungkin kawan-kawan juga pernah gitu merasakan bahwasannya dikatain ataupun dicerca sama kawan-kawan yang lain. Ya mungkin tindakan yang perlu dilakukan itu adalah pertama tuh fokus dulu sama tujuan kawan-kawan itu di kampus itu apa sebenarnya. Terus kalau misalnya memang tujuan itu susah atau sulit digapai karena memang ada beberapa orang yang menghalangi, coba kawan-kawan cari dulu kesibukan hal-hal positif kayak yang tadi saya bilang, tahulah berolahraga ataupun ikuti komunitas-komunitas yang positif tentunya. Jadi kawan-kawan juga punya gitu ruang untuk menyampaikan atau mengekspresikan diri kawan-kawan. Terus yang kedua juga pastinya ada pengaduan-pengaduan gitu kan, ada beberapa satuan petugas yang ada di FMIPA itu, misalnya untuk perempuan itu ada PP, ada pemberdayaan perempuan, dan kawan-kawan bisa cerita di situ. Dan juga untuk yang advokesmanya juga bisa gitu kan, advokesma di jurusan masing-masing. Jadi kawan-kawan tuh selalu punya ruang untuk bercerita gitu. Jangan sampai kawan-kawan hanya memendamnya sendiri, kawan-kawan hanya merasa kawan-kawan sanggup, padahal sebenarnya pada kenyataannya kawan-kawan itu masih selalu terbayang-bayang, selalu masih dalam ketakutan yang sama gitu. Kalau kawan-kawan menemukan inovasi ataupun menyampaikan atau mengutarakan pendapat, kawan-kawan takut nih bakal dibilang A, B, C dengan hal-hal yang negatifnya gitu. Jadi kawan-kawan harus juga dari diri kawan-kawan sendiri itu harus berani gitu untuk mengutarakan pendapat, dan juga harus memang berani melangkah sebenarnya. Kalau kawan-kawan tidak pernah melangkah dan tidak pernah mencoba, ya kawan-kawan akan stuck di perasaan yang sama gitu. Kawan-kawan tidak akan pernah keluar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi tadi selain mencari ruang untuk berbicara atau mengungkapkan hatinya ya dengan berkegiatan positif tentunya, dan kedua kawan-kawan harus mengambil langkah sikap tegas gitu. Bahwasanya kawan-kawan declare kawan-kawan ini bukan untuk bahan bulian di sini, tapi kawan-kawan bisa menunjukkan potensi kawan-kawan tuh seperti ini harapannya gitu nanti. Dan juga ya mencari rekan seperjuangan yang memang sama-sama punya gagasan visi misi yang sama gitu. Oke. Mungkin dari POV korban ya Bang ya. Kita memang bisa untuk bercerita ke, mungkin ada yang namanya di organisasi gitu kan. Betul. Bisa bercerita ke dinas ini, Iya. gitu juga kan. Nah, mungkin bagi korban dia ini masih merasa belum siap gitu. Masih merasa dia ini kayak dihantui gitu perasaannya gitu kan. Nah, mungkin gimana sih tindakan apa yang mungkin POV dari temannya ya untuk membela, untuk merangkul teman si korban ini kan. Nah, itu gimana sih Bang caranya biar dia itu berani untuk speak up tentang perasaannya gitu kan. Karena kita juga lagi-lagi saya katakan ya individu itu kan berbeda gitu kan. Iya. Ada yang mudah bercerita, ada yang dia ini memendamnya sampai dia depresi sendiri gitu kan. Betul. Nah, itu kira-kira apa tindakan sebagai teman yang ingin merangkul korban ini, Bang? Oke, mungkin sebagai teman ya kita bisa kayak ya memberikan perhatian lebih lah pada kawan kita nih. Seperti mungkin membantu dia dalam mengerjakan tugas-tugas kampus misalnya. Contohnya kayak ya mungkin kawan-kawan yakin itu dia bisa gitu kan. Tapi dengan memberikan perhatian lebih, rasanya nanti untuk si korban ya itu dia merasa lebih diperhatikan ataupun kayak lebih
ada kawannya gitu. Setidaknya dari korban itu janganlah merasa sampai sendirian gitu. Bukan hanya merasa sih, tapi memang nyatanya dia sendirian gitu. Jangan sampai dibiarkan dia tuh sendirian. Karena memang untuk mencegah hal-hal yang kasus-kasus yang sampai ada yang bunuh diri, ada yang keluar dari kampus. Nah, itu tuh mungkin kebanyakan dari merasa terlalu merasa sendiri gitu. Jadi sebagai kawan-kawan juga mungkin yang kawan-kawan yang kena korban bullying ini ya tidak bisa bersosialisasi, maka teman yang sebagai kawan yang si korban bullying ini, kalianlah yang harus menjemputnya gitu. Jangan sampai harus nunggu dia yang bergerak. Kadang susah juga untuk kawan korban bullying ini untuk bergerak, karena memang sekali kawannya itu bergerak dari si korban juga bakal nanti takutnya dicerca, dia bakal mikir yang hal-hal negatif seperti itu. Jadi kawan lah, mungkin kawan-kawannya yang harus menjemput kawan yang menjadi korban bullying tersebut. Karena kalau misalnya nggak dijemput tadi ya mungkin kawan ini masih takut gitu. Kapan sih aku harus bisa mengungkapkan diriku bahwasanya aku bukan untuk bahan bullying gitu. Tapi nanti kawan-kawan yang memberikan perhatian lebih dengan cara mengajak dia diskusi, dengan cara tahu bagaimana dia bisa kesenangannya, hobinya apa gitu. Jadi kawan-kawan lah yang nanti bisa membantu dia keluar dalam kondisi-kondisi fase-fase yang insecure gitu-gitu. Jadi Ah, kawan-kawan juga harus tahu gitu. Jadi mungkin bisa melakukan hobi bersama gitu, entah bermain game atau apa untuk menghilangkan stress rilisnya sih. oke. Nah, tapi kalau misalkan korban ini udah psikologinya udah kena gitu Bang, itu Oke. kayak gimana ya Bang? Soalnya kan kalau memang udah psikologinya kena, ini kan memang ya tergolong cukup parah gitu Iya, kan. betul. Nah, kayak mungkin beliau juga bakalan bisa bunuh diri, maaf, gantung diri atau ya segala Oke. macam atau lain halnya yang sama seperti itu. Kalau misalnya yang kita bicarakan udah parah gitu kan, ya mungkin pertama ya bisa saya sarankan tuh ya itu membawanya ke dalam ranah profesional lagi kayak psikolog ataupun ada petinggi-petinggi agama, tergantung agamanya masing-masing, ada yang ustadz, ada yang pendeta dan segala macamnya. Nah, yang kedua mungkin masuk melalui dari orang tua atau keluarga kerabat terdekat. Karena memang sejauh-jauh mana kita melangkah, pasti keluarga itu ada tempat yang pulang, tempat pulang ternyaman. Nah, sehingganya harapannya nanti keluarganya bisa memberikan rasa nyaman tersebut dan juga dia percaya sama keluarganya terutama, dan kedua ya mungkin bisa bantuan dalam segi hal tenaga medis yang profesional kayak psikolog tadi. Oke. Mungkin kita balik lagi ke POV pelaku gitu ya Bang. Eh, Nah, mungkin si pelaku ini membuli korban ini ada alasan tertentu gitu. Nah, mungkin apakah kita bisa menormalisasikan jika pelaku ini membuli korban karena ya korbannya ini selalu salah gitu di mata dia gitu. Atau mungkin kita tidak dapat menormalisasikan itu karena memang pelaku ini memang berniat membuli gitu. Itu gimana tuh? Kalau sebagai POV pelaku ya sebenarnya kita nggak boleh juga sih normalisasi hal-hal yang kayak apapun yang orang buat itu salah semuanya. Sedangkan dia meskipun ya itu bisa dianggapkan nanti ya aku percaya diri aku ini, tapi kalian juga sebagai manusia juga adalah makhluk sosial. Pada akhirnya kalian hidup tuh nggak sendirian, nggak tentang hidup tuh nggak tentang kalian aja gitu, tapi tentang hubungan kalian dengan satu sama lain, tentang sama manusia lainnya. Nah, sehingga kayak rasanya kalau misalnya nanti kalian eh kayak ya merasa superior sendiri, ya kalian nanti ketika jatuh ya mungkin tidak ada kawan yang menolong gitu. Ketika memang tertampar dengan realitanya, kalian tuh sudah tidak ada punya kawan gitu. Karena memang yang kalian awal anggapi sendiri bahwasanya kawan kalian tidak akan pernah kerjanya sebagus kalian gitu. Nah, sehingga ya mau tidak mau kawan-kawan yang lain pun bakal menjauh dari kalian gitu, yang sebagai merasa superior tadi, sebagai merasa yang dirinya lebih hebat daripada yang lain dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, jadi kayak rasanya ya kita nggak boleh juga normalisasi. Pada nyatanya kalian juga nanti suatu saat butuh dia juga butuh kalian juga nanti pada suatu saatnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sedikit pesan, mungkin dari tindakan bullying ini memang sangat tidak baik ya. Nah, apalagi kalau memang sudah korbannya itu terkena psikologis gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena kita sebagai manusia itu tidak hidup
individu, tetapi kita hidup secara sosial. Nah, jadi kita tidak tahu nih ke depannya kita bakalan butuh dia atau tidak gitu kan. Nah, mungkin kita lanjut Bang. Kira-kira dari POV pelaku apa gitu yang memotivasi dia untuk melakukan bullying gitu? Karena nggak mungkin kan pelaku Mm-mm. ini asal membuli aja gitu kan. Betul. Pasti memiliki kayak faktor-faktor lah untuk mereka ini melakukan hal itu gitu. Itu kira-kira bagaimana tuh Bang? Biasanya kalau bullying ya kita bilang dari pelaku bullying itu ya pertama ya tadi yang yang aku bilang juga tadi kayak mereka menganggap dirinya adalah di atas yang lain-lain. Jadi kayak menganggap dirinya adalah super superior itu di antara kawan-kawannya yang lain. Sehingga kayak ya yang dibawa ini tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Yang kedua mungkin dari faktor ya mungkin kayak oh kalau aku bully dia nih keren gitu ataupun kayak kawan-kawanku tertawa kok kalau aku bilang dia kayak gini kayak gini kayak gini gitu jadi kayak dia pun dapat hal yang menormalisasi tindakannya juga gitu dari tongkrongannya. Nah itu rasanya kan kayak menjadi pride dia nanti pada akhirnya kayak oh aku bisa kok ngidupin tongkronganku bisa ketawa-ketawa ke tongkronganku tapi tidak dengan korbannya kan. Iya. Nah sehingga kayak ya memang rasanya ya itu dapat validasi dari kawan-kawan yang lain gitu. Terus yang kedua ya mungkin faktor dari internal pribadinya. Mungkin dia memang awalnya korban bullying juga, terus dia mencoba untuk keluar dari bullying tersebut, tapi dengan cara yang salah. Ya, dengan cara dia Hmm, membuli orang yang lebih lemah. Jadi kayak dia ngerasa dirinya kuat setelah membuli orang gitu. Padahal nyatanya sama saja gitu kan. Dia hanya menjadi pelariannya saja dan menjadi orang yang lebih buruk lagi ke depannya gitu bahkan. oke. Nah, itu di lingkungan kampus. Mungkin kita bakalan sedikit keluar ya, Bang ya. Oke. Nah, jadi banyak nih kasus-kasus bullying yang tidak hanya terjadi dengan kekerasan gitu kan, tetapi juga tentang ya verbal. Contohnya ya kayak di sosmed, yang Hmm. di sosmed ya media sosial lah gitu kan. Hmm. Nah, itu kita tidak dapat menghindari yang namanya media sosial kan Bang. Betul. Pasti setiap individu itu memiliki akun media sosialnya masing-masing kan. Nah, bagaimana kalau misalkan si pelaku ini menyerangnya melewati media sosial? Itu seperti apa gitu kan Bang? Oke, untuk dari segi ranah cyberbullying ya jatuhnya. Kalau untuk masalah dalam ranah media sosial, terus tentunya kita juga harus pandai bijak juga menggunakan media sosial karena memang media sosial ini adalah ya ruang terbuka sebagai banyak macam celah yang bisa masuk ke kita diri kita sendiri gitu. Bahwasannya tadi kayak bullying tuh bisa masuk dari mana aja. Contohnya kayak dari komentar, dari ya story-story segala macamnya. Nah, mungkin dari hal kesalahan kita sedikit saja atau bahkan tidak ada kesalahan tetapi di mata orang lain itu terlalu lebay, terlalu ini. Nah, itu mungkin juga bisa jadi celah dari kitanya untuk dibully juga pada akhirnya kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong untuk bagaimana sih dalam mencegah hal-hal tersebut, ya mungkin ada yang pernah bilang gitu kan bahwasannya sosial mediaku adalah diriku atau brandinganku, terserahku bagaimana segala macamnya. Nah, mungkin kalau untuk hal-hal yang seperti itu ya dia cukup tahu saja gitu bahwasannya kalau misalnya dia ada yang ranah yang suka dan dia harus siap juga untuk bagaimana ranah yang suka dan juga ada pastinya tentu ada yang benci juga ke dia gitu. Nah, dia juga harus siap akan hal itu karena memang ketika bermedia sosial semua ragam dan pemikiran orang itu situlah tempatnya kadang berbeda-beda kan karena banyak ratusan orang bahkan ribuan juga menggunakan sosial media pada akhirnya dan juga ya kalau untuk kita udah siap menggunakan sosial media berarti kita udah siap menanggung resikonya gitu tapi untuk mencegah-cegah hal tersebut yang kayak misalnya bullying yang masuk dalam sosial media ya harusnya kita kayak harus ada misalnya nih tidak terlalu membawa ke dalam perasaan tentang komen-komentar yang negatif ataupun jangan kasih ruang dalam orang-orang yang memberikan hal-hal komentar negatif tersebut gitu. Kalau memang itu ekspresi diri kalian atau kalian bisa mengungkapkan diri kalian lebih baik lagi di situ, ya silakan gitu lanjutkan. Ya untuk hal-hal yang negatif yang disampaikan orang-orang tuh ya dihiraukan aja gitu. Kecuali dia mengkritik dengan membangun, sebaiknya Anda seperti ini, sebaiknya Anda menghindari hal-hal seperti ini. Nah, mungkin yang kritik membangun itu ya mungkin Anda bisa pilih lebih selektif lagi sih.
Mas. Jadi kayak nggak terlalu semuanya hal-hal negatif, tidak semua hal-hal negatif tuh yang perlu kita dengar. Kadang kita ya perlu selektif juga. Ada komentar yang membangun, kadang ada yang support gitu kan. Tentunya ya harapannya ya untuk yang cyberbullying ya bisa pandai paham gitu, memilah dari komentar-komentar orang tentunya. Terus juga ya ada nanti membatasi tentang beberapa konten-konten yang rasanya menyinggung atau segala macamnya gitu. Oke. Mungkin dari perasaan si korban lah mungkin ya bang. Mungkin ya memang bukan dari media sosial aja, dari dunia nyata pasti juga mereka memendam perasaan gitu kan. Mungkin bagi si korban dia ini punya perasaan dendam gitu kan bang. Nah, yang mungkin yang tidak apa ya, yang tidak bakalan terpikir gitu kan, korban ini pasti bakalan berencana untuk balas dendam, pasti ada gitu kan bang, mungkin. Nah, jadi gimana tuh bang, kira-kira apakah dapat menormalisasikan gitu bagi si korban ini untuk balas dendam, atau sebaiknya si korban ini malah harus memang memendam aja atau bercerita tentang orang lain, karena pelampiasan orang itu kan beda-beda gitu kan bang. Oke, kalau untuk pelampiasan ya, kalau misalnya dari diri saya pribadi ya, sebenarnya kalau untuk membalas hal-hal tersebut, cukup dengan menunjukkan kawan-kawan itu dengan prestasinya kawan-kawan. Sehingga pembalasan yang terbaik itu adalah menunjukkan prestasi kawan-kawan. Sehingga ya untuk yang sebagai pelaku, dia hanya sebagai batas hanya mengirimkan komentar saja, tapi tidak ada prestasinya. Ketika kawan-kawan sudah mengirimkan prestasi atau pencapaian kawan-kawan, pada akhirnya dia akan ya people will gonna be hate you, tapi suatu saat pasti ada kok yang suka sama kamu, pasti ada kok yang tetap pro sama kamu gitu pada akhirnya. Jadi kayak memang hidup tuh ya nggak selamanya kita disukai dan kita selamanya nggak selamanya juga dibenci gitu. Jadi kayak ya orang juga lambat laun akan pergi dan datang dan pergi gitu. Jadi harapannya nanti kawan-kawan ketika menunjukkan prestasinya ataupun ya kawan-kawan tidak berkutat dalam hal-hal yang disampaikan yang si negatif komen tadi, kayak yang haters tadi, kayak yang kawan-kawan tidak bisa ini itu segala macam. Tapi kita kawan-kawan tetap memilih yang energi yang negatif itu tapi dialihkan gitu. Fungsinya sebagai kayak penyemangat ataupun ya kayak kalian dikata-kata ini ya nggak ada prestasi, nggak ada ini, tapi kalian nanti pada akhirnya kayak mengambil itu ada sebuah motivasi bahwasanya kawan-kawan akan menunjukkan suatu saat aku pasti ada kok prestasiku, pasti ada kok pencapaianku yang mungkin yang komen itu belum tentu dapatkan gitu. Jadi harapannya nanti yaitu ubahlah yang aura negatif tadi menjadi hal-hal positif yang kayak menjadi ngebus semangat kalian untuk berprestasi atau melakukan pencapaian yang hebat. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir deh nih ya bang ya. Eh, Menurut abang gitu kan, dampak dari mau itu cyberbullying, mau itu dalam bentuk bullying yang secara real gitu kan, itu tuh apa sih bang, jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Ya kalau untuk bullying ya, khususnya mau baik cyberbullying atau saya mau yang secara langsung gitu. Iya. Nah sebenarnya ya untuk dampak negatifnya banyak gitu. Untuk apalagi khususnya ke korbannya kan. Khususnya korbannya ya mungkin ada sakit mental ataupun kayak ya drop mentalnya ataupun ya menjadi orang yang sedikit pendiam pada akhirnya, padahal awalnya dia adalah orang yang gembira riang gitu. Ketika dia menjadi korban bullying ya mungkin akan mengubah kepribadiannya sangat bertolak belakang pada yang kepribadian yang sebelumnya gitu, kayak menjadi lebih pendiam dan segala macamnya. Dan bahkan kita juga banyak melihat kasus gitu kan, ada yang sampai memar luka gitu kan dari korbannya, dan bahkan ada yang bunuh diri gitu. Nah itu yang sangat harusnya kita hindari sebagai mahasiswa gitu kan. Kita harus paham gitu untuk melihat bagaimana batasan candaan yang kawan-kawan selama ini anggap rasanya itu candaan. Coba dilihat lagi, coba dikulik lagi apakah kawan-kawan yang dicandain seperti itu merasa tersinggung atau tidak gitu. Karena memang sangat berpengaruh ketika misalnya nanti dia mengutarakan pendapatnya, harapannya untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi, tetapi kalau misalnya nanti kawan-kawan bilang oh enggak jelek gini-gini segala macam tanpa landasan yang kuat, tanpa landasan yang ingin membantu mereka untuk upgrade dirinya lebih baik lagi, ya berarti kawan-kawan menghambat proses perkembangan dirinya juga menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah itu yang sangat-sangat disayangkan gitu. Harusnya dia punya ruang atau wadah untuk mendengarkan ceritanya, inovasi-inovasinya, untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Tetapi dengan satu dua kalimat aja kawan-kawan sudah
membantu menghambat proses tersebut. Terus juga yang kalau misalnya kita lihat beberapa kasus juga kan kayak yang cyberbullying, ada yang dia sampai ya menutup segala jenis rezeki juga sih dari situnya kan, kayak kita lihat beberapa influencer yang jatuh akibat dari cyberbullying tersebut gitu kan. Dan itu pun sangat amat ya, kita juga kasihan gitu kan, bahwasannya yang mana itu awalnya sebagai ladang penghasil uh, keuangan dia, tetapi ya dia mau nggak mau mencari ulang. Oke, Kanda. Mungkin last pertanyaan nih ya, last questions. Nah, mungkin dari dampak bullying ini, mau itu secara cyberbullying ataupun secara langsung, itu mungkin ada dalam jangka pendek dan panjangnya gitu kan. Nah, mungkin kira-kira itu gimana tuh dampaknya, Kanda? Kalau misalnya kita berbicara dari skala jangka pendek dan jangka panjangnya ya, tentunya kalau untuk jangka pendeknya ya kayak ya luka-luka, memar segala macamnya, dan juga bisa menimbulkan hal-hal yang kayak menghambat untuk kayak yang misalnya dia sering datang ke sekolah nih, tapi karena memang dia jadi korban bullying, ya dia jadi traumatis tersendiri lah untuk ke sekolah itu, kayak keinginan dia ke sekolah tuh bakal berkurang gitu. Jadi kayak ya untuk menghindari bullying tuh sih sebenarnya, karena memang dia merasa sekolah tuh ya tempat dia dibully terus gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalau nggak ke sekolah ya nggak apa-apa gitu, bagus bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi kayak ngerasa traumatis sendiri ke suatu tempat ataupun bahkan ke suatu ke teman-teman yang lain juga gitu. Jadi memiliki skeptis yang negatif semua gitu. Jadi ya untuk jangka pendek seperti itu. Kalau misalnya untuk sampai ke jangka panjangnya ya kita bisa ketahui bersama kayak ada penyakit mental ataupun kayak yang kita biasa mungkin agak awam didengar itu PTSD. PTSD itu ya kayak post traumatic stress disorder, yang kayak mana traumatik yang jangka panjang yang memang sangat berat gitu, yang perlu tadi kayak kita bilang harus sampai tenaga ahli yang profesional kayak psikolog yang menanganinya. Terus juga ya memang rasa sampai ada nanti pada akhirnya kayak rasa keinginan ingin bunuh diri gitu, bahwasanya sebagaimana pelarian mereka, bahwasanya bunuh diri itu adalah bagaimana cara salah satunya untuk kabur dari tindakan bullying tersebut. Nah itu yang sangat memang fatal di kehidupan sehari-hari yang mungkin kita bisa lihat bersama gitu kan, bahwasannya banyak di lingkungan kampus, bahkan sampai di lingkungan kehidupan bermasyarakat itu ya bullying itu masih banyak gitu, dan bahkan beberapa pelaku itu tidak sadar bahwasannya itu adalah termasuk kategori bullying, sampai memang korbannya memang yang ada yang bunuh diri, ada yang bahkan memang sampai penyakit mental dan segala macamnya. Nah itu yang perlu dihindari sebenarnya. Kita juga dari sekarang ya perlu tahu gitu apa itu bullying dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penyelesaiannya, dan bagaimana tahu bagaimana taraf indikator dari si bullying itu bisa sampai dalam tahap bullying gitu, Mas. Oke. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang ada di luar sana, bagi yang menonton, jadi bullying ini bukanlah tindakan yang termasuk terkategorikan baik gitu. Bahkan bullying ini bisa berdampak sangat buruk gitu, teman-teman. Bisa mungkin bagi korban yang di luar sana, mungkin di luar sana yang merasa jadi korban, mungkin hindarilah pelaku-pelaku dari bullying tersebut gitu, mau itu dari media sosial ataupun secara langsung gitu. Nah, mungkin teman-teman bagi korban bullying itu bisa luapkan isi hatinya atau bercerita gitu, mungkin ke dinas-dinas yang terdapat pada di lembaga FMIPA, mau itu BEM FMIPA ataupun Himaki. Nah, eh, mungkin teman-teman yang di luar sana sebagai pelaku para bullying, mungkin lebih lebih berpikir lagi, lebih lebih Oke, mungkin teman-teman yang ada di luar sana bisa lebih kritis lagi, bisa bisa lebih mencegah gitu untuk tindakan bullying tersebut, karena dampaknya sangat buruk gitu bagi si korban. Bisa terjadi bunuh diri ataupun psikologisnya bisa kena gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian, cukup sekian episode literasi pada hari ini. Sampai jumpa di literasi episode selanjutnya. Saya Dimas Haji Prayoga Antoni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.